Kembali lagi bersama saya Konradus Ferini Beni. Video kali ini saya akan mereview Firebases. Firebases ini adalah sebuah layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebases atau BaaS atau Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Untuk tampilan dari Firebases sendiri, dari segi warna, desainnya menarik dan layak dipandang bagi user. Firebases atau aplikasi developer bisa difokus dalam mengembangkan aplikasi tanpa memberikan effort yang besar dan dalam urusan backend. Dulu Firebases ini atau Firebases layanan ini memberikan layanan service trial atau percobaan. Namun saat ini kita juga bisa memanfaatkan dan menggunakan layanan Firebases secara free atau gratis. Namun tentu saja dengan adanya batasan-batasan tertentu. Layanan-layanan tersedia dari Firebases ada dua pilihan, yaitu yang pertama Spark atau layanan secara gratis, dan Blast ini kita akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan. Yang berikut FRD ini dia bersifat real time. Artinya jika ada satu user yang memakai aplikasi kita dan mengupdate data dari HP-nya, maka data yang ada di server Google akan terupdate secara langsung, dan sistem Firebases juga akan langsung mengupdate semua data di semua HP user yang lainnya yang sedang memakai aplikasi kita. Maka data akan selalu ada di semua tempat dan datanya selalu sama. Dengan Firebases real time, database kita tidak perlu mengupdate kemudian di sisi server. Jadi dengan Firebases real time ini, database kita tidak perlu membuat codingan lagi. Tidak perlu membuat codingan di sisi server. Nah, FRD ini hanya membutuhkan kita buat codingan untuk mengubah database di sisi client atau web, aplikasi Android atau aplikasi iOS. Nah, codingan yang dipakai di Firebases untuk mengolah data yang kompleks lebih banyak dan juga rumit, karena data di FRD tidak terdiri dari tabel. Codingan untuk mengolah data yang kompleks atau banyak dan saling berhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain akan lebih banyak dan rumit. Jadi untuk FRD ini tidak terdiri dari tabel, codingan untuk mengolah data yang kompleks. Jadi di sini dia banyak dan saling berhubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, dan dia juga lebih rumit dan banyak ya. Yang kedua, MySQL. MySQL ini merupakan sistem manajemen database relasional yang berbasis SQL atau struktur query language. MySQL bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termaksud sebagai gudang data, ensumore, dan aplikasi pencatatan. Pada MySQL, terinspirasi simple dan natural untuk pemilihan warna. Secara cara kerja dari MySQL sendiri, yang pertama secara teknis ada
banyak sekali proses komputasi yang terlibat dalam kinerja RDBMS atau Relational Database Management System. Berikut adalah cara kerja dari MySQL dalam sistem manajemen database. Yang pertama, software. C. Membuat software database untuk menyimpan dan memodifikasi data serta menentukan keterkaitan antara tabel-tabel yang ada di dalamnya. Yang kedua itu klien memberikan perintah dengan instruksi seperti memberikan perintah dengan instruksi spesifik dengan bahasa pemrograman SQL. Yang berikutnya server. Server ini akan menjalankan perintah yang diterima dan menampilkan informasi tersebut di layar klien. Kelebihan dari MySQL. Yang pertama, MySQL ini mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi kita tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL. Maka dari itu MySQL bisa membuat kita untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih spesifik dan lebih mudah dengan integrasi antara bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Jadi MySQL dapat dipasang pada server dengan spesifikasi kecil. Jadi tidak perlu khawatir jika kita hanya mempunyai server dengan kapasitas 1 GB, karena kita masih bisa menggunakan MySQL sebagai database kita. Yang ketiga, dia bersifat open source. MySQL adalah sistem manajemen basis data gratis. Meskipun gratis, bukan berarti database ini mempunyai kinerja buruk. Apalagi lisensi gratis yang dipakai adalah GPL di bawah pengelolaan all source, sehingga kualitasnya termaksud baik. Yang keempat, struktur tabel yang fleksibel. MySQL mempunyai struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel. Contohnya, saat MySQL memproses alter tabel dan lain sebagainya. Jika dibandingkan dengan database lain seperti Oracle dan PostgreSQL, MySQL tergolong lebih mudah. Yang berikutnya, tipe data yang bervariasi. Kelebihan dari MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa kita gunakan di MySQL. Contohnya float, integer, date, chart, text, timestamp, double, dan lainnya. Jadi dia banyak sekali kelebihan data yang digunakannya. Jadi manajemen database sistem ini sangat membantu kita untuk mengembangkan perangkat lunak yang berguna untuk pengolahan basis data di server. Yang berikutnya, kekurangan dari MySQL ini sendiri. Kekurangan yang pertama, MySQL ini kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Kebanyakan pengembangan game maupun aplikasi mobile tidak menggunakan MySQL karena memang basis datanya, database manajemen sistem ini masih kurang dipakai untuk sistem aplikasi tersebut. Yang kedua, sulit mengolah database yang besar. Jadi jika kita ingin mengembangkan aplikasi atau sistem di perusahaan dengan database yang cukup besar,
Sebaiknya jika kita menggunakan database manajemen sistem lainnya, MySQL. Nah, MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifikasi rendah. Itulah mengapa MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi lainnya. Yang berikutnya, Microsoft Access. Nah, Microsoft Office Access ini merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah basis data. Maksudnya, data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat salin memiliki keterkaitan karena bisa basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. Nah, untuk menampilkan dari Microsoft Access ini sendiri lebih terkesan simpel. Nah, kelebihan dari Microsoft Access adalah untuk Microsoft Access ini mudah untuk digunakan. Nah, program Microsoft Access ini mempunyai berbagai macam wizard sebagai dia serbaguna ya, dan pilihan template yang siap digunakan oleh pengguna seperti form, report, query, dan masih banyak lainnya. Nah, kekurangan dari Microsoft Access dari aplikasi Microsoft Access bukanlah aplikasi free, yang artinya untuk menggunakan software ini kita harus membayar biaya untuk lisensi software yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Hal ini berbeda dengan aplikasi freeware atau open source, di mana tidak dikenakan biaya dalam penggunaan. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office selain tentunya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk mengolah basis data atau lebih dikenal dengan database. Nah, database ini sendiri adalah merupakan kumpulan arsip data bentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Data digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi informasi. Nah, kemudian objek database yang terdapat dalam Microsoft Access ini. Yang pertama, tabel adalah objek database yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data sejenis dalam sebuah objek. Jadi tabel terdiri dari dua bagian, read dan record. From adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan, memodifikasi, dan melihat record. Yang ketiga, query. Query adalah objek database yang digunakan sebagai cara untuk mencari dan mengumpulkan data dari satu atau lebih tabel. Report adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan mencetak data. Oracle ini adalah relational database manajemen sistem untuk mengolah informasi secara terbuka yang komprehensif dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya sebagai database. Oracle juga dapat dijalankan pada Windows maupun Linux. Pada tampilan Oracle, untuk pemilihan warnanya itu lebih ke arah dark atau gelap dan tidak terkesan
menonton. Nah, fungsi dari OSL ini ialah software database yang mudah digunakan, yang uh, yang dapat menjadi fondasi penting bagi perusahaan yang ingin membangun sistem manajemen informasi yang handal dan demi meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi kelebihan dari Oracle Database dapat bekerja di lingkup klien atau server atau pemrosesan tersebar. Nah, sebagai manajemen spek dan basis data yang besar, mendukung database secara simultan. Performansi memproses transaksi yang tinggi. Nah, kemudian kelemahan dari Oracle dari segi harga software DBMS, dia sangat tinggi dan mahal. Kemudian kekurangan pertama dari database Oracle adalah masalah harga jual dan spesifikasi minimum hardware yang juga tinggi. Nah, demikian review tentang Firebasis dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan materi. Mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.